Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan podcast IMM-FAI yang seri keempat ya, di mana dalam seri ini akan kita bahas mengenai dasar gerakan Muhammadiyah. Nah, untuk di sebelah saya sudah ada narasumber yaitu Muhammad Isa Ansori. Nah, mungkin dari Muhammad Isa Ansori sendiri ini merupakan Ketua Umum PK IMM-FAI periode 17-18 dan juga Ketua Umum PC IMM Desmond Alkindi Kota Yogyakarta periode 2019-2020. Dan kesibukan beliau saat ini menjadi mengabdi seperti itu. Jadi setelah berjuang di IMM, berjuang di Muhammadiyah, beliau mengabdi sebagai guru Islam ke-Muhammadiyahan dan bahasa Arab di SMP Muhammadiyah 1 Kota Yogyakarta. Baik, untuk lebih jelasnya langsung ke materi dan akan dijelaskan langsung oleh materi kita pada malam hari ini. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama menanyakan mengenai dasar gerakan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu kan dikenal sebagai gerakan sosial keagamaan seperti itu, yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan lain-lain. Nah, sebenarnya dasar daripada gerakan Muhammadiyah sendiri itu apa? Oke, dasar gerakan dari Muhammadiyah. Sebenarnya Muhammadiyah itu dari dulu ya, dari dulu sampai sekarang itu mempunyai gerakan-gerakan yang kita tahu ya, dari pendidikan. Kita mempunyai beberapa ribu SMP, TK, dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, semuanya ada dasarnya. Ada idenya, ide pertama. Nah, ide itu adalah wujud dari dari bagaimana Ahmad Dahlan mencerna, ya, Ahmad Dahlan melihat dari semua sisi pepelajaran yang dia dapatkan, kemudian muncullah ide-ide. Nah, tetapi dari periode awal Ahmad Dahlan memang banyak sekali Ahmad Dahlan itu tipenya seperti ini. Ketika dia ketika dia mendapatkan pelajaran langsung dipraktekkan, praktekan. Nah, kemudian perkembangan zaman, gitu ya, perkembangan zaman mulai berkembang cepat dan sebagainya. Ada beberapa hal yang diperhatikan oleh penerus-penerusnya, oleh penerus-penerusnya. Nah, itulah yang menjadi menjadi kebudayaan dan muncullah apa yang dinamakan dengan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (ADM). Ya, kemudian matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah, ada di situ kepribadian Muhammadiyah dan yang lain-lainnya. Itu adalah sebuah, kalau kita sebut sekarang itu adalah sebuah ideologi Muhammadiyah. Dasar-dasar Muhammadiyah jelas kalau kita terkait dengan dasar-dasar gerakan, jelas dasar gerakan Muhammadiyah adalah Al-Quran hadis. Sumbernya Al-Quran hadis, ya kan, dasar-dasar Muhammadiyah. Namun untuk praksisnya dan yang lainnya kemudian dikeputuskan menjadi sebuah ideologi Muhammadiyah. Nah, ideologi apa ya, itu salah berapa tadi itu yang banyak, ya kan. Namun tetap yang akan kita bahas di sini akan lebih merujuk kepada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dan matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah, seperti itu. Jadi secara garis besar Muhammadiyah yang gerakan sosialnya tadi berangkat dari gagasan Kiai Ahmad Dahlan seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian diteruskan oleh para penerus di Muhammadiyah itu sendiri. Nah, untuk yang disinggung oleh Imawan Isa Ansori tadi, apa sih yang dimaksud dengan matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah MKCH dan apa yang dimaksud dengan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah atau ADM? Oke. Jadi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Ketika kita membahas tentang Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, secara keseluruhan mesti akan banyak sekali. Tapi kita akan lebih fokus kepada matannya, isinya. Matan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu adalah sebuah dasar lah bagi
awalan bagi dasar awal dari anggota Muhammadiyah untuk mengenal Muhammadiyah. Itu adalah matan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, dari Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu sebenarnya itu dilatar belakangi dengan belum ada rumusan. Dulu itu pas zaman Ahmad Dahlan belum ada rumusan secara tertulis. Rumusan secara tertulis tentang cita-cita Muhammadiyah ke depan, tujuan Muhammadiyah ke depan. Karena yang pertama tadi, saya sebutkan yang pertama tadi, yaitu tentang dakwah Ahmad Dahlan itu berupa praktik. Yang pertama praktik, ya kan, teori yang dikerjakan, dipelajari, kemudian praktek. Kita kenal ya, langsung ya. Apalagi tentang implementasi dan di Al-Ma'un kita kenal lah itu, ya kan. Kemudian yang kedua tentang perkembangan Muhammadiyah yang masif, sehingga perkembangannya terkait dengan perkembangan Muhammadiyah yang masif, anggotanya juga semakin banyak, ya kan. Pemikirannya juga semakin beragam, infiltrasi gerakan-gerakan luar masuk. Makanya di situ lahirlah MADN yang mana itu dilahirkan pada masa-masa Ki Bagus Hadikusumo. Kemudian yang selanjutnya adalah kehidupan rohani Muhammadiyah, karena semakin banyak anggotanya, kemudian perkembangannya juga semakin pesat gitu ya kan. Muncullah di dalam Muhammadiyah itu kehidupan rohaninya muncul adalah penyakit. Apa itu penyakitnya? Penyakit wahan. Tahu ya kan? Cinta dunia, takut mati. Hubud dunia, atau hatil. Nah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang infiltrasi pemikiran-pemikiran dari luar Muhammadiyah juga banyak sekali. Apalagi perkembangan pada awal-awal Muhammadiyah, pada kemudian sampai ke generasinya Ki Bagus itu kan melalui beberapa kepemimpinan ya. Nah itu sudah mulai berkembang, akhirnya ya kita tahu sendiri bagaimana kita belajar tentang sejarah perjuangan Muhammadiyah, banyak sekali ya masuk pemikiran-pemikiran yang mungkin di situ tidak sejalan ya. Mungkin tidak sejalan dengan pemikiran-pemikiran yang ada di Muhammadiyah, sehingga harus diadakan sebuah dasar pijakan. Nah kemudian dinamai dengan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Pada awalnya bukan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, tetapi ada nama lain. Nah mungkin bisa telusuri lagi, silakan untuk ada dari MMPI, ya kan, yang keren-keren sekarang kan, ya tahu sendiri lah ya MMPI gitu ya. Perkembangan pemikirannya dari anak-anak semakin hari semakin luar biasa, sehingga itu bisa didiskusikan. Begitu. Kalau beberapa poin yang saya tangkap mengenai adanya Mukadimah Anggaran Dasar tadi adalah menjadikan dasar untuk pengenalan Muhammadiyah kepada para kader seperti itu ya. Nah kemudian MKCH ini juga berupaya untuk mencegah penyakit waham, itu kan didasarkan pada hadis Nabi seperti itu ya, bahwasanya akan terjadi penyakit waham di kalangan kaumku, yang kemudian hal ini ingin dibentengi oleh Muhammadiyah itu sendiri melalui MKCH itu. Nah kemudian tadi pemateri kita Imawan Isa Ansori pun juga MADN ini menjadi dasar untuk pengenalan Muhammadiyah seperti itu. Nah mungkin itu dari MKCH, dari MADN ya, MADN mungkin bisa dikenalkan kepada kader-kader 2020 kita ini mengenai MKCH. Jadi MADN sudah, mungkin sekarang mengenai MKCH. Jadi matan tadi udah dibahas ya, tentang matan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang memang itu berdiri lebih awal, ya kan, sudah dibuat lebih awal, kemudian muncullah dari beberapa proses panjang, kemudian muncul matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah.
Nah, jadi itu sebagai support system. Kalau saya menyebutkan sebagai support system terkait dengan bagaimana perkembangan pemikiran Muhammadiyah dan bagaimana para pendahulu menyusun secara secara rigid ya, bagaimana Muhammadiyah ke depan. Gitu. Jadi ada beberapa hal tentang MKCH yang mungkin bagi kita jarang dipelajari mungkin ya kan, karena lebih fokus kepada ya mungkin intelektual yang lain ya, karena pelajaran yang lain. Nah ini yang harus harus kita vitalkan lagi lah. Seperti itu. Mungkin itu dulu penjelasan mengenai MKCH dan MADM. Nah, mungkin tadi mengenai MKCH dan MADM, mungkin penjelasan mengenai MADM bisa dilanjutkan. Jadi jelas Muhammadiyah mempunyai anggaran dasar kan. Nah, MAD ini adalah awal dari anggaran dasar itu. Sehingga MAD itu pengantar lah istilahnya. Sehingga bisa dipahami secara lebih kelanjutan terkait dengan pengantar itu. Namanya juga muqaddimah gitu ya kan. Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Nah, kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan MADM yang harus kita harus kita pelajari kembali, kemudian kita renungkan. Bahwasannya ada beberapa hal yang mana di situ diajarkan bahwa hidup manusia harus berdasarkan tauhid. Gitu. Ada beberapa. Kemudian yang kedua, isi di situ adalah hidup manusia itu bermasyarakat. Kemudian hidup manusia hukum Allah sebagai satu-satunya hukum yang membawa kebahagiaan. Ya, kita harus kita renungkan lagi berkait dengan hal itu. Kemudian wajib berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Perjuangan harus ittiba Rasul. Jelas kita agama Islam ya, seperti itu ya. Ittiba Rasul seperti apa? Bagaimana Rasulullah dulu perjuangannya. Kemudian juga banyak hal yang kita harus pelajari. Makanya ketika kita di IMM ya, kita lebih kenal dengan hal-hal yang sifatnya adalah profetik gitu ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah perjuangan itu dengan organisasi. Kenapa kok dengan organisasi? Karena banyak hal yang kita dapatkan dari organisasi. Salah satunya juga kita hidup bermasyarakat itu adalah sebuah organisasi ya. Sebuah organisasi yang mana itu luas sekali. Kemudian perjuangan itu untuk mewujudkan cita-cita Muhammadiyah. Nah, itu adalah isi dari matan muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Yang mana kita sebenarnya harus pelajari kembali. Karena banyak hal-hal yang terkait dengan ideologisasi di Muhammadiyah itu jarang untuk dipilih kembali, karena nggak tahu ya, terlalu asik dengan pemikiran luar, atau terlalu asik dengan maksudnya tentang amal usahanya atau gimana ya, terlalu sibuk dengan itu sehingga hal-hal yang demikian jarang sekali untuk dipelajari, disekunderkan seperti itu. Nah, mungkin seperti itu ya lebih enaknya gitu. Nah, cukup menarik juga tadi pembahasan mengenai MADM. Ternyata muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah itu belakangan ya dirumuskan mengenai MADM itu tidak dari awal gitu. Dari awal dirumuskan. Oh, siap. Kemudian yang saya tangkap dari saudara Imawan Isa Ansori tadi mengenai MADM sebagai pengantar tujuan Muhammadiyah gitu. Kemudian tujuan Muhammadiyah sendiri adalah bertauhid dan bersosial gitu ya. Nah, mungkin untuk teman-teman kader FAI 2020 sudah paham belum ini mengenai MADM, MKCH dan pengimplementasiannya di masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Imawan Isa Ansori tadi. Nah, selamat berdiaspora ya, menerima materi via podcast itu tadi. Nah, mungkin sebelum kita lanjut bisa minum dulu. Nih sponsor mana? Nah, ini kita beli dari Tokomo Nitian. Teman-teman yang
di dekat kampus jangan lupa belanja di toko pendidikan. Kalau saya dengar dari salah satu tokoh Muhammadiyah itu, dukunglah dakwah Muhammadiyah walaupun hanya sekedar berbelanja di tokomu. Mantap. Siap. Nah, mungkin untuk materi bisa kita lanjutkan, yaitu mengenai apa sih latar belakang lahirnya MADM dan MKCH. Nah, tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar kali tinggi gitu kan, mengenai apa yang dimaksud MKCH dan MADM. Kemudian ada sosial keagamaan itu tadi. Nah, sekarang apa sih yang melatar belakangi lahirnya MADM dan MKCH ini? Nah, silakan. Oke, yang melatar belakangi itu hampir sama ya, seperti lahirnya mukadimah anggaran dasar itu. Bagaimana tadi adalah perkembangan, kemudian belum ada yang secara tertulis cita-cita Muhammadiyah seperti apa, karena didasari dengan yang tadi itu loh, bahwa dakwah dahlan itu praktek praksis. Iya, saya belum tahu, tidak tahu bagaimana gitu ya kan, terkait dengan bagaimana Ahmad Dahlan dengan caranya dakwahnya itu dengan langsung praktek seperti itu. Tidak tahu saya seperti apa, karena mungkin kondisi pada saat itu memang mungkin banyak gitu ya, banyak ulama-ulama yang mana dakwahnya ya teoritis gitu ya, hanya sekedar tidak langsung praktek gitu ya, tidak langsung ke lapangan ya kan, langsung mempraktekkan implementasinya seperti apa dan yang lainnya gitu. Namun jangan sampai memang ini adalah budaya dari Muhammadiyah, apalagi nanti masuk ke dalam budaya-budaya dari angkatan muda di bawah angkatan muda Muhammadiyah. Nah, budaya-budaya apa gitu? Kita tahu Ahmad Dahlan itu dengan filantropinya gitu ya kan, implementasi dari Al-Ma'un dan yang lainnya, membagikan gitu ya. Kita hanya meneruskan itu saja, tetapi tidak tahu apa sih sebenarnya dasarnya. Nah, itu jangan sampai, karena ya kita lihat gitu ya kan, banyak sekali di kita itu bakti sosial dan yang lainnya. Namun ketika ditanya ini dari mana dasarnya apa dan sebagainya, belum tahu. Nah, itu kan juga kacau juga. Makanya gerakan budaya namun nggak berbudaya itu adalah salah satu kritik juga gitu, autokritik gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Namun itu bisa dicegah dengan cara ya kita memahami gitu bagaimana budaya yang muncul itu, kemudian latar belakangnya apa saja. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan perkembangan Muhammadiyah yang sangat masif itu loh, semakin jauh gitu kan. Kalau misalkan kita lihat mata air lah, misalkan mata air kemudian mengalir ke sungai, semakin jauh itu kan semakin banyak sampah-sampah yang terbawa kan. Kita analoginya seperti itu aja ya kan, semakin jauh dengan hulu ya, hulu gilir mata air gitu ya kan. Kemudian semakin jauh dari situ banyak sekali kan yang terbawa. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu, inilah yang ikhtiar dari pendahulu kita. Kalau misalkan kita pelajari lagi, ini paten gitu di Muhammadiyah. Ini paten di Muhammadiyah. Namun ada satu gitu loh, kepatenan ini yang harus diperhatikan di Muhammadiyah. Oke, kita paten seperti ini, tetapi bagaimana caranya matan mukadimah anggaran dasar, kemudian matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah itu bisa sampai dan dipahami ke anak-anak kader-kader Muhammadiyah. Nah, itu kalau Prof. Amin Abdullah kan mengatakan bahwasanya sebenarnya anggaran dasar, MKCH dan yang lainnya itu sudah paten. Namun yang harus diperhatikan, harus diubah, karena pola kita itu adalah tajdid gitu ya, pembaharuan dan yang lain. Itu adalah memang ciri khas di Muhammadiyah itu seperti itu.
istihad gitu ya kan, istihad dan yang lainnya kan. Itu adalah pembaruan di Muhammadiyah yang harus dilestarikan. Kalau misalkan seperti itu, maka ya ini harus diistihadkan lagi. Karena sudah paten, apa yang diistihadkan adalah pola-polanya gitu. Kita gini, apa yang dirumuskan, apa yang dilakukan oleh dulu pendahulu kita gitu ya kan, belum tentu yang dulu itu diletakkan sekarang itu sesuai dengan zaman kita. Jadi berbeda zaman ya, berbeda zaman kan, berbeda metodologinya berbeda, kemudian cara dakwahnya juga berbeda, apalagi sekarang eranya ya nggak tahu sendiri ya, era digital ya kan. Berbeda. Mungkin podcast ini adalah salah satu istihad gitu ya. Menyapa kader-kader lewat virtual gitu ya. Asik juga. Ya, begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi ya kan, penyakit wahai, kemudian bagaimana usaha-usaha ikhtiar dari bapak-bapak kita terdahulu untuk ya inilah gitu loh. Jangan sampai warga Muhammadiyah, jangan sampai anggota Muhammadiyah, warga Muhammadiyah mengalami hal-hal yang seperti ini yang dikhawatirkan. Ya itu mungkin itu yang disampaikan dari pemateri kita kali ini mengenai latar belakang lahirnya MADM dan MKCH. Oke, baik teman-teman, berjumpa lagi kita di podcast seri keempat, podcast kader IMM FAI Wali. Nah, masih setia dengan narasumber kita, Muhammad Irsa Ansori. Siapa yang tidak kenal dengan Muhammad Irsa? Nah, beliau ini ya seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, yaitu Ketua Umum Jasman dan juga Ketua Umum Kaum Syariat IMM FAI. Nah, untuk selanjutnya kita sambung pembahasan mengenai MADM dan MKCH. Nah, sebelum kita sambung, pastikan teman-teman sudah mengetahui terlebih dahulu ya apa itu MADM, MKCH seperti itu. Jadi biar ada gambaran MADM, MKCH itu seperti ini. Nah, tadi sudah kita singgung mengenai apa sih yang dimaksud dengan MADM, MKCH, kemudian dasar gerakan Muhammadiyah itu. Nah, kemudian latar belakang juga sudah dijelaskan sedemikian rupa sampai rinci gitu kan. Nah, sekarang kita ingin perdalam lagi mengenai MADM dan MKCH terkait rumusan MADM dan MKCH. Nah, setelah itu nanti apa sih kira-kira sebagai kader IMM seperti itu, cara untuk mengimplementasikan MADM dan MKCH itu seperti apa? Nah, penasaran kan? Kita langsung tanyakan ke pemateri kita pada hari ini. Oke, silakan. Untuk rumusan MADM dan MKCH sendiri itu seperti apa, Bang Bisa? Oke, terkait dengan rumusan MADM tadi di sebelumnya sudah dibahas ya terkait dengan rumusan MADM, Muqaddimahnya, matan Muqaddimah Dasar Muhammadiyah ya. Itu yang pertama adalah hidup manusia itu harus berdasarkan tauhid. Jelas itu ya kan, Muhammadiyah karena organisasi keagamaan ya, organisasi ormas, organisasi masyarakat yang berbasis agamanya agama Islam, itu hidup manusia harus berdasarkan tauhid. Itu sudah dirumuskan sejak dulu. Kemudian yang kedua, hidup manusia itu bermasyarakat. Karena ya namanya kita ya kan, namanya organisasi masyarakat, personal bermasyarakat. Lucu juga ya. Sederhananya kan kayak gitu ya, untuk menyederhanakan hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang ini adalah hal yang substansial sekali gitu ya kan. Kemudian yang selanjutnya hukum Allah gitu kan, karena kita jelas berdasarkan Islam tadi yang pertama dia berdasarkan tauhid gitu ya kan. Maka hukum Allah adalah salah satunya hukum yang satu-satunya hukum yang membawa kebahagiaan, satu-satunya hukum yang membawa kebahagiaan. Nah, implementasinya seperti apa? Nah, nanti bisa dibahas lebih lanjut secara detail ya di mentoring. Kan harusnya ada mentoring ya, ada mentoringnya. Nah, itu nanti bisa dijelaskan bagaimana menjelaskan bahwa
hukum Allah sebagai satu-satunya hukum yang membawa kebahagiaan. Nanti kalau misalkan ini nggak dijelaskan, repot juga akhirnya. Repot juga. Apalagi nanti mesti akan ada yang ditanyakan terkait dengan Pancasila, terkait dengan undang-undang. Itu akan didalami oleh mentor-mentor di mentoring besoknya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, wajib berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Jelas di situ ya. Kemudian yang selanjutnya, perjuangan harus ittiba Rasul. Kemudian perjuangan harus dengan organisasi, dan perjuangan itu untuk mewujudkan cita-cita Muhammadiyah. Nah, itu adalah rumusan dari matan mukadimah anggaran besar Muhammadiyah. Sebelum masuk yang anggaran dasar ya sudah ada artinya, sudah yang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah rumusan dari matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Di dalam matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah itu terdapat 5 poin yang nanti dibagi menjadi 3 lapis. Ya, menjadi 3 lapis. Apa saja? Ada beberapa hal di situ. Yang pertama ada 3 hal ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah membahas tentang ideologisasi. Membahas tentang ideologi, itu adalah poin pertama dan kedua. Kemudian yang kedua adalah membahas tentang paham agama menurut Muhammadiyah. Itu adalah poin ketiga dan keempat. Kemudian yang ketiga itu adalah membahas tentang fungsi dan misi Muhammadiyah. Itu adalah poin kelima. Nah, kelima itu apa saja? Yang pertama adalah Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar. Nah, seperti apa gerakan amar ma'ruf nahi munkar itu? Gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar. Nah, itu harus dijelentrehkan, itu harus ditanyakan. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar. Kemudian yang kedua adalah Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah. Bahwa Islam adalah agama Allah yang mana kita peluk sekarang. Namun jelas bukan hanya sekedar kita memeluk saja, tetapi kan selayaknya kita mempelajari, memahami, kemudian diimplementasikan. Seperti itu. Hakikat orang yang beragama, orang yang paham tentang agama, bagaimana dia menyikapi dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah Muhammadiyah mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu adalah dasar dari dasar dari gerakan-gerakan di Muhammadiyah, harus berdasarkan Quran Hadis dengan pemahaman dari Muhammadiyah, seperti itu. Makanya di Muhammadiyah ada fatwa dan yang lainnya, itu kan ada majelis sendiri yang memang fokus di itu ya, di pendalaman itu ada majelis tarjih ya. Kemudian ada yang membidani tentang dakwah, ada majelis tabligh dan yang lainnya, itu ekonomi dan sebagainya. Siap, cukup menarik rumusan dari MADM. Ada satu lagi yang belum ini. Oh, apa ini? Belum selesai. Belum selesai. Ya, ada, itu baru di poin ketiga. Ya, masih. Dua lagi. Yang keempat adalah Muhammadiyah bekerja untuk melaksanakan ajaran Islam. Di bidang apa? Ada bidang akidah, akhlak, ibadah, muamalah. Itu istilahnya ranah Muhammadiyah itu masuk di hal itu. Karena muamalah banyak sekali ya, termasuk di dalamnya juga bagaimana tentang menyikapi politik yang ada di negara kita, negara Indonesia gitu ya kan, dan yang lainnya. Beberapa tahun terakhir juga kita melihat bagaimana Muhammadiyah bereaksi terhadap bagaimana pola-pola politik yang ada di Indonesia ini ya kan, termasuk Omnibus Law kemarin dan yang lainnya. Itu kan salah satu bentuk konkretnya dari bentuk prosesnya dari bekerja untuk melaksanakan ajaran Islam dari ranah-ranah itu. Nah, yang terakhir adalah mengajak masyarakat menjadikan sebuah negeri. Kalau kita di Indonesia itu adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu jelas sekali di Muhammadiyah. Nah, itu adalah
matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nah, seperti itu. Nah, cukup menarik juga ya, dasar-dasar intinya Muhammadiyah itu bekerja untuk keislaman, namun dan dengan cara yang beragam seperti Iya. tadi sudah dijelaskan pula oleh narasumber kita. Kemudian yang terakhir dari Imawan Isa mengenai tadi kan sudah dijelaskan MADM dan NKCS secara lengkap gitu kan. Nah, sekarang bagaimana implementasinya terhadap mahasiswa khususnya kader-kader IAKAN ini? Selayaknya MADM dan MKCH matan dari MADM dan matan keyakinan cita-cita untuk Muhammadiyah ini sebenarnya harus dipelajari dahulu, dibaca, dipelajari, direnungi, kemudian dilaksanakan. Kalau saya melihat beberapa hal terkait dengan ini, bahwasanya untuk kaderisasi awal-awal dari IMM itu memang kita harus membahas tentang ideologisasi. Kalau kita mungkin ini udah menyebar terkait dengan lain gitu ya. Jadi dipotong, kita mempunyai waktu 12 bulan, kemudian dipotong 6 bulan pertama, ya kan, 6 bulan kedua, kemudian 3 bulan pertama, 3 bulan kedua. Nah, saya kira untuk hal yang pertama yang paling penting, paling vital itu adalah ideologisasi. Karena apa? Namanya saja sudah ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Kita harus tahu dulu ya ideologisasi terkait dengan Muhammadiyah. Jadi untuk lebih memantapkan diri. Untuk memantapkan diri. Mengapa demikian? Karena ketika ini tidak dibahas, untuk selanjutnya kita tidak sempat, maksudnya tidak sempat gitu loh. Karena disempatkan. Karena kita akan masuk ke dalam gerakan-gerakan yang lain di IMM, apalagi IMM adalah sebuah gerakan mahasiswa gitu ya. Bukan hanya sekedar ya kita tahu sendirilah seperti apa gerakan mahasiswa ya kan, kritis, kemudian sebagai dinamisator dan yang lainnya. Di samping itu juga kita harus berbeda, kita mempunyai ciri khas sendiri Muhammadiyah. Nah, itu harus dipelajari. Kalau misalkan implementasinya apa, ya itu dipelajari dulu itu untuk ideologisasi, kemudian nanti bisa dipraktikkan langsung. Begitu. Sudah sangat cukup dan sangat lengkap apa yang disampaikan oleh Imawan Isa sebagai narasumber tadi. Kemudian ada poin-poin menarik yang kita tangkap bersama-sama dari penjelasan beliau mengenai dasar ideologisasi. Jadi MKCH dan MADM itu sebagai dasar daripada ideologi Muhammadiyah itu sendiri seperti itu. Kemudian di sana ada pemahaman agama menurut Muhammadiyah. Nah, tadi juga sudah dijelaskan panjang lebar kali tinggi gitu oleh narasumber kita. Kemudian Muhammadiyah bekerja untuk Islam. Nah, bekerjanya melalui ranah sosial, adanya rumah sakit Muhammadiyah, kemudian melalui pendidikan, adanya SD, SMP sampai perguruan tinggi Muhammadiyah, kemudian ada berbagai macam instrumen amal usaha Muhammadiyah. Oke, Muhammadiyah juga bekerja untuk Islam seperti itu. Kemudian cara Muhammadiyah bekerja untuk Islam melalui ranah sosial, adanya rumah sakit, panti asuhan, panti jompo dan lain-lain. Kemudian melalui pendidikan dengan adanya sekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi. Contohnya seperti kita sekarang ini, itu adalah salah satu bagaimana kerja Muhammadiyah untuk Islam itu sendiri. Nah, kemudian perlu teman-teman dari kader 2020 ketahui bahwasanya dasar daripada ideologi Muhammadiyah selain MKCH dan MADM itu ada Khitab Perjuangan, kemudian ada Langkah 12, ada kepribadian Muhammadiyah dan bermacam-macam lain. Nanti teman-teman bisa perdalam lagi di buku Memahami Ideologi Muhammadiyah atau buku Kuliah Muhammadiyah. Nah, itu mungkin untuk mendalami lebih lanjut seperti itu ya. Nah, sudah tak terasa sudah sampai di penghujung acara pada podcast kita kali ini. Mungkin sebelum
podcast ini kita akhiri dari narasumber sendiri memberikan closing statement, asupan semangat untuk kader-kader 2020. Asupan semangat ya untuk kader-kader IMM FAI 2020 Ya. Cukup ini sih, saya mengambil dari falsafah Dahlan bahwa hidup dunia ini adalah bertaruh. Ya, hidup dunia itu adalah bertaruh. Bertaruh untuk apa? Bertaruh untuk di akhirat. Maka dari itu, lakukanlah semua kegiatan yang bermanfaat dan jadikan IMM itu bukan hanya sebagai jalan kita berorganisasi saja, namun adalah jalan hidup. Nah, Masya Allah, sudah luar biasa ya dari closing statement dari narasumber kita. Kemudian sebelum kita akhiri, jadikan IMM kalau menurut Ustadz Fathur Rahman itu salah satu jajaran PP Muhammadiyah. Jadikan Muhammadiyah atau IMM sebagai wasilah atau wadah perjuangan, sebagai instrumen perjuangan, sedangkan tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu dasarnya ada Quran Surat Muhammad ayat 7, nanti bisa dibuka sendiri ya. Siap. Nah itu. Nah mungkin itu dulu para sumber. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih juga telah memberikan asupan semangat dan ilmu kepada kami semua. Mungkin itu saja dari kami. Sekian podcast seri keempat ini, pembahasan mengenai dasar gerakan Muhammadiyah seperti itu. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.